yang bertemakan tentang human relation dalam ruang lingkup keagamaan. Garis besar keagamaan yang kami ambil itu dari sisi agama Islam. Saya Diah Ayudita Suari dan rekan-rekan saya ada Alia Siti Julia, lalu ada Andi Firmansyah, selanjutnya ada Muhammad Yusuf Fitri, dan yang terakhir ada Raja Salafi. Selamat menyaksikan. Untuk yang selanjutnya ada sholat. Sholat ini ialah di mana hubungan antara sang makhluk dengan sang pencipta. Karena dalam Islam, agama yang sempurna dan paripurna ialah agama yang memiliki hubungan antara makhluk dengan sang pencipta. Karena untuk sesama makhluk ini pun sudah sama-sama diatur. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, tak lain manusia diciptakan yang bertujuan untuk beribadah. Dan misi humanisasi dan liberalisasi ini pun dapat kita artikan sebagai bentuk bersikap ikhlas terhadap apapun yang dilakukan. Tak hanya sholat, sebelum sholat pun kita pun ada yang namanya berwudu. Dan dalam budaya Islam ini pun banyak kegiatan-kegiatannya seperti memperingati hari besar, kajian keislaman, pembinaan baca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya kelas sore. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Humas Relation. Dalam hal ini saya akan membahas terkait Humas Relation mengenai konflik atau masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Untuk tugas mata kuliah Humas Relation ini saya mengambil tentang keagamaan, yakni apa yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Dalam hal ini
berdoa seperti video yang saya perlihatkan tersebut. Jadi yang pertama, setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan aktivitas dan rutinitas masing-masing. Namun manusia tidaklah lepas dari berbagai masalah dan problem yang dihadapi. Dari berbagai aspek dan problem serta masalah-masalah yang berbeda-beda yang dialami, manusia akan tetap memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memperoleh inovasi-inovasi yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi permasalahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi. Jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Kita menemukan banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita akan membuat suatu cara untuk menanggapi, memilih, menguji respon yang kita dapat untuk memecahkan suatu masalah. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya manusia melakukan hubungan atau interaksi dengan penciptanya. Untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, maka dibentuklah suatu seperangkat aturan yang disebut sebagai agama. Artinya dalam konteks agama yang saya aplikasikan melalui video tersebut, terlihat bahwa manusia membutuhkan suatu pandangan apa yang sedang dihadapi, konflik apa, masalah apa yang tengah dihadapi oleh setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kan manusia itu memiliki banyak masalah. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia, ya salah satunya mungkin dengan berdoa. Berdoa itu untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi manusia, karena pasti manusia akan tetap larinya ke Tuhan sebagai pencipta gitu. Dalam hubungan human relation itu artinya manusia dengan penciptanya itu suatu kebutuhan. Artinya masalah apa yang dihadapi manusia itu akhirnya melakukan hal seperti itu. Berdoa itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh kita, siapapun pasti melakukan berdoa, meminta petunjuk atau apapun itu untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jangan ragukan kemampuan Tuhanmu dalam menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengaji. Ya, jadi mengaji ini adalah
sebuah ibadah yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan budaya Islam yang sering dilakukan oleh setiap umat muslim ya, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, dan biasanya dilakukan setelah sholat maghrib karena sudah menjadi bagian dari budaya umat muslim di Indonesia. Nah, antara lain mengaji ini yang saya dapat simpulkan, dia menggunakan komunikasi interpersonal, atau komunikasi ini penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak, misalkan seperti Tuhan. Terus komunikasi intrapersonal ini keterlibatan internal secara aktif dan individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Nah, komunikasi interpersonal ini dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bersedekah dan santunan. Sedekah atau sedekah yaitu mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah, namun kegiatan ini bukanlah hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tapi sedekah juga merupakan segala macam perbuatan baik lainnya. Apa sih hubungan human relation dengan bersedekah dan santunan? Jadi hubungan ini tuh bisa disebut dengan hubungan manusia dengan manusia, atau yang berarti interaksi antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenal sifat atau tingkah laku pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati.
Adapun video yang saya ambil yaitu tentang kajian dakwah, meliputi beberapa contoh seperti dakwah Jumat atau khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat, dakwah sendiri pun masih bisa dilakukan dengan hari-hari besar. Contohnya seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dakwah sendiri pun tidak berpatokan dengan hari-hari besar. Contohnya bisa dikatakan dakwah yang memang setiap hari hampir dilakukan di lingkungan Universitas Yuanda Bogor, yaitu dakwah khutbah pada zuhur yang sebagaimana telah kita saksikan bersama tadi videonya. Adapun dakwah tidak akan berhasil jika dilatar belakangi seorang dai kurang memperhatikan prinsip human relation. Fenomena tersebut tidak akan terjadi secara spontan, melainkan melewati berbagai proses atau waktu. Nah, pengambilan video ini dilatar belakangi oleh pentingnya human relation dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Karena manusia saling berhubungan dan membutuhkan khususnya dalam menasihati untuk meningkatkan ketakwaan antara satu dan yang lainnya. Mengajarkan tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Untuk hidup diperlukan sifat arif, bijaksana, dan manusiawi. Selain hubungan yang harmonis, wujud human relation sendiri adalah tumbuhnya rasa kasih sayang dari sesama makhluk di bumi. Ada satu istilah yaitu di mana dengan demikian pemilik langit pun akan mengasihi penghuni bumi. Jadi bisa kita simpulkan, sifat yang arif, sifat yang bijaksana adalah suatu yang tidak terpisahkan dari hubungan human relation. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, contohnya dari ayat 1 sampai 10. Karena mendeskripsikan iktibar Allah Subhanahu wa taala tentang kisah umat terdahulu terkait sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi umatnya dalam cara berdakwah. Tujuan video ini untuk mengetahui sifat yang bijaksana adalah suatu yang tidak terpisahkan dari hubungan human relation. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, contohnya dari ayat 1 sampai 10. Karena mendeskripsikan iktibar Allah Subhanahu wa taala tentang kisah umat terdahulu terkait sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi umatnya dalam cara berdakwah. Tujuan video ini untuk mengetahui prinsip-prinsip yang ada di dalam video, prinsip-prinsip human relation yang ada di dalam video ini. Adapun video yang saya ambil yaitu yang bertemakan dakwah itu menjual waktu dengan pahala, yaitu sebagaimana kita difokuskan hubungan human relation di sini sendiri pun sudah terlihat di sini untuk menasehati, berbagi ilmu secara sesama manusia. Ataupun ada tambahan sedikit yang mungkin masukan dari saya pribadi mungkin ya, atau yang saya tangkap dalam video ini, yaitu prinsip ramah, prinsip hak adil, empati, atau konstruktif, prinsip saling menasihati. Prinsip saling menasihati bukan berarti yang menasihati jauh lebih benar, bukan seperti itu. Menasihati untuk sama-sama menjalin hubungan human relation secara lebih baik.
prinsip meningkatkan ketakwaan yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan, menjual waktu untuk pahala. Jadi agar waktu yang kita gunakan semasa hidup kita itu tidak sia-sia, hubungan relation, pentingnya kita menghargai orang yang sedang berdakwah yang ada di depan. Begitu pula orang yang berdakwah menghargai para pendengar. Dan dapat disimpulkan adanya prinsip human relation dalam video ini.